Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 program IPA SMA Fajrul Islam? Semoga dalam keadaan baik, tetap menjaga ibadahnya, bahkan meningkatkan kualitas ibadahnya ya. Karena belajar juga bagian daripada ibadah. Anak-anakku, minggu kemarin kita sudah rehat ya, tidak belajar karena diisi oleh kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Hari ini kita belajar kembali masih pada materi yang sama, yaitu besaran vektor. Besaran vektor di video pembelajaran yang pertama, Bapak sudah membahas tentang vektor operasi atau operasi vektor, di mana kita sudah belajar tentang pengurangan dan penjumlahan vektor serta menentukan resultan vektor pada satu titik tangkap. Di video pembelajaran yang kedua ini mengenai besaran vektor, Bapak mau membahas tentang vektor analitik atau penguraian vektor. Simak baik-baik anak-anakku. Semoga nanti setelah memperhatikan, menyimak baik-baik video pembelajaran tentang vektor analitik ini, nanti kalian bisa menyelesaikan semua macam-macam soal yang berkaitan dengan vektor analitik. Oke, kita langsung bahas saja ya anak-anakku untuk menghemat atau mengefektifkan waktu. Anak-anakku yang hebat, ketika Bapak memiliki vektor F, Bapak memiliki vektor F bergerak di antara sumbu X dan bergerak terhadap sumbu Y. Karena vektor F ini berada di antara sumbu X dan sumbu Y, maka vektor F ini harus diuraikan. Diuraikan terhadap sumbu X, namanya Fx. Diuraikan terhadap sumbu Y, namanya Fy. Di mana mencari rumus Fy pakainya sin theta. Ini tetanya sudut yang terbentuk akibat pergerakan dari besaran vektor F ini. Kemudian kalau terhadap sumbu Fx rumusnya adalah F cos theta. Ingat ya, kalau terhadap sumbu X diuraikan cos theta, tapi kalau diuraikan terhadap sumbu Y namanya sin theta. Ini kata kunci. Bapak ulangi lagi, ditegaskan diuraikan terhadap sumbu X, maka rumusnya Fx sama dengan F cos theta. Diuraikan terhadap sumbu Y, maka rumusnya Fy sama dengan F sin theta. Maka lebih tepatnya jika diuraikan ada beberapa komponen vektor, diuraikan terhadap sumbu X, rumusnya adalah Fx sama dengan F cos theta, yang ini. Oke? Diuraikan terhadap sumbu Y, maka rumusnya adalah Fy sama dengan F sin theta. Yang ini rumusnya. Oke, anak-anakku paham ya? Jadi, selain komponen vektor F yang diuraikan terhadap sumbu X dan diuraikan terhadap sumbu Y, ada juga biasanya ditanyakan besar dari vektor. Besar dari vektor F ini gimana? Nah, besar vektor dari F ini rumusnya adalah akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Dari mana Fx kuadrat? Ya dari sini. Nah, dari mana Fy kuadratnya? Ya dari sini juga. Ya, cara mencari Fx ini rumusnya, cara mencari Fy ini rumusnya. Ingat sekali lagi, terhadap sumbu X cos, terhadap sumbu Y sin, ya itu yang perlu diperhatikan. Berikutnya biasanya di vektor analitik ini komponen yang ditanyakan adalah arah vektor. Cara menentukan arah vektor adalah arah vektornya, tetanya, sudut yang terbentuk adalah rumusnya arc tangen Fy dibagi Fx, atau ada juga yang menuliskan gini, langsung tangen pangkat min 1 gitu bakat ya. Maka Fy dibagi Fx. Ini sama aja ya, anakku. Baik, berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah untuk menyelesaikan soal tentang vektor analitik ini adalah yang pertama yang harus diperhatikan, sudut itu dihitung dari sumbu X-nya. Ingat, sudut dihitung dari sumbu X. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya seperti ini. Kalau ada
gambar. Ada gambar. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y ya. Maka sudut yang dihitung itu kalau ada set ini nih. Nah, ini sudutnya 30 derajat terhadap X. Maka tetanya ya ini 30 derajat. Tapi kalau ada gambarnya begini, terus ditulis di sini adalah 30 derajat, ini kan sudut yang terbentuk terhadap sumbu Y. Maka yang dipakai, ingat, sudut itu dihitung dari sumbu X. Maka yang dihitung dari sini ke sini berapa? Kalau dari sini ke sini udah 30, otomatis dari sini ke sini adalah 60. Karena ini adalah siku. Paham ya? Jadi nanti yang dipakai 60, bukan 30-nya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke latihan soal. Anak-anakku, hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pahami sudut-sudut istimewa. Nih, ada sin 37, nilainya 0,6. Kalau cos 37 nilainya 0,8. Tetapi kalau sin 53 0,8 dan cos 53 0,6. Selain sudut ini ada sudut istimewa. Sudut 0 derajat, 30 derajat, ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kita cukup ngapalin kuadran 1 aja. Kuadran 2, 3, 4-nya nggak usah diapalin, nggak apa-apa ya. Nanti aturannya yang sering Bapak gunakan untuk pembahasan soal ini, Bapak mau pakai kuadran 1 aja ya. Baik anak-anakku, cara bacanya gimana? Sin 0, 0. Sin 30 derajat setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Dan kalau cos 0 1, seterusnya cara bacanya gitu ya. Oke, Bapak nggak akan banyak menjelaskan tentang cara baca sudut istimewa trigonometri ini ya. Tadi sudah sebagai contoh saja, insya Allah kamu mengerti. Kita langsung ke latihan soalnya, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal tentang vektor analitik. Ingat ya, kalau diuraikan terhadap sumbu X adalah cos. Kalau diuraikan terhadap sumbu Y adalah sin. Oke, mari kita ikuti contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 bertitik tolak di O seperti gambar berikut. Ini F1, ini F2. Ada dua vektor nih ya. Ada vektor yang pertama F1 dan vektor yang kedua adalah F2. Caranya bagaimana Pak? Caranya gampang, diuraikan. Ingat, F1 diuraikan ke bawah terhadap sumbu X. Namanya Fx. Diuraikan terhadap sumbu Y. Namanya Fy. Kalau terhadap X namanya F cos. Sudutnya berapa? 60 derajat. Gitu kan? Kemudian kalau terhadap Y berarti namanya F sin. Sudutnya 60 derajat. Nah, kalau yang ini gimana nih? Yang F2 diuraikannya. Kalau yang F2 diuraikan terhadap sumbu X, berarti ini namanya Fx di sini kan? Maka sama dengan F cos juga kan? Cos. Cos sudutnya berapa? Sudutnya 30 kah gambarnya? Ini. Nah, ini kan sudut vektor F2-nya nih. Sudut yang dibentuk di soal dari sini ke sini 30 derajat. Yang dipakai 30 apa yang lain? Ayo, yang dipakai yang mana? Yang pakai, diingat, kalau sudut dihitung dari sumbu X, maka dari sini ke sini yang dipakai. Kalau dari sini ke sini sudah 30, otomatis dari sini ke sini adalah 60 derajat. Maka cosnya tetap 60 derajat, bukan 30 ini. Karena 30 ini terbentuk dari vektor ke sumbu Y, bukan dari vektor ke sumbu X. Maka yang dipakai adalah terhadap sumbu X. Paham ya? Kalau ini yang pertama, ini yang pertama. Kalau ini vektor yang kedua ya, yang kedua. Sekarang yang sininya, tak. Berarti ini F, Y juga kan? Tapi Fy yang kedua ya. Berarti F2 kalau terhadap Y apa tadi rumusnya? Sinus tetap sama. Sudutnya 60 bukan 30, ingat 60.
sudut itu yang dipakai terhadap sumbu X. Maka ini tetap 60 derajat. Caranya seperti itu. Bisa dipahami ya. Nanti kita langsung. Nah, cara memudahkannya, Bapak biasanya menggunakan garis. Nih, garis seperti ini. Bapak biasanya menggunakan garis gini. Nah, tabel. Kita buat tabel ya. Ini tabel terhadap sumbu X, ini tabel terhadap sumbu Y. Kita potong di sini. Misal Bapak akan hitung satu nih. F1 nih. Ini kan F1 nih. Maka kita tulis F1. Vektornya ya, vektornya ini vektornya nih, vektor. F1. Maka X terhadap X kan F1. Kalau X ingat cos kan? Nah, ini kan cos, F1 cos. 60. Maka terhadap Y-nya berarti F1. Pakainya pasti sin. Sudutnya sama. Kalau sudutnya F1 itu 60, di X ya di terhadap sumbu Y juga sama 60. Maka sudutnya sama, kita tulis 60 derajat. F1-nya berapa? F1-nya 40. Maka tulis 40 cos 60. Ayo, cos 60 kalau dilihat di tabel adalah setengah. Maka 40 kali setengah sama dengan 20. Ininya diselesaikan. F1-nya sama, F1 40 ya di sini juga kan ini 40 F1-nya ya. Oke, maka di sini juga sama, ditulisnya 40 juga. Sin 60. Ayo, sin 60 itu di tabel berapa? Sin 60 itu di tabel adalah setengah akar 3. Maka 40 kali setengah itu 20, akar 3-nya ngikutin akar 3. Caranya seperti itu anak-anak. Nah, nanti tinggal kita hitung, kita tutup vektor yang keduanya. Ini vektor yang pertama udah selesai, tinggal kita hitung vektor yang keduanya. Bapak sudah bikinkan ya. Tapi sebelum diuraikan, ini lebih lengkapnya di sini nih. Nah, Bapak sudah bikin lengkap ya. F1 vektor 1 ya, ini vektor 1 nih. F1 cos 60 terhadap sumbu X itu pakainya cos, sudutnya 60. Sudutnya 60. Maka 40 kali setengah, F1-nya 40, 40. Cos 60 setengah, 40 kali setengah, 20. Sama ya. Tuh, kan? Kemudian F1 sin 60. Ingat, F1 kalau terhadap sumbu X itu cos, tapi terhadap sumbu Y pasti pakainya sin. F1 sin. Sudutnya berapa? 60. Ya, tulisnya 60 derajat. F1-nya 40. Ini 40 F1-nya kan. Kemudian sin 60 di tabel adalah setengah akar 3. Maka 20 kali setengah. 20 akar 3-nya ngikutin akar 3. Newton. Gitu ya. Oke, sekarang kita vektor yang kedua nih. Vektor yang kedua. Ya, vektor yang kedua dilihat nih. Vektor yang kedua. Oke, vektor yang kedua 20 nilainya kan. Diuraikan terhadap sumbu X. Fx. Karena F2 cos 60. Ingat kenapa pakainya 60? Karena sudut yang dipakai dalam hitungan adalah yang terbentuk dari sumbu X, bukan dari sumbu Y. 60. Maka ditulis di sini F2 cos 60. F2-nya 20. Nih, maka F2-nya 20. Cos 60. Kenapa ini min? Kan sama-sama 60. Nah, cara penjelasannya begini anak-anakku. Bapak tulis di sini. Oke, perhatikan baik-baik. Ini X-nya positif, ya kan? Kalau di sini X-nya negatif. Otomatis kalau ke atas Y-nya positif, ya. Tapi kalau yang ke bawah Y-nya negatif. Maka kenapa sih ini 60-nya kok negatif? Lihat gambarnya. Tuh, gambarnya ke kiri kan? Gambarnya ke sini nih. Kalau Bapak gambarkan nih, gambarnya ke sini tuh. Tuh. Kalau terhadap sumbu X, ini X-nya berarti negatif. Maka dikasihlah dia negatif min. Cos 60 di tabelnya kan setengah. Karena larinya ke kiri, X-nya negatif. Maka dikasih negatif. Negatif setengah. Paham? 20 kali min setengah adalah min 10. Paham ya? Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat sekarang F2-nya terhadap sumbu Y. Kalau diuraikan terhadap sumbu Y, jadinya ini kan. Fy sama dengan F2 sin 60. Ditulis tuh.
Fy sama dengan F2 sin 60 derajat. Berapa F2 sin 60 derajat? F2-nya 20. Nah, tulis ulang 20. Kemudian sin 60 setengah akar 3. Di tabel kan sin 60 itu setengah akar 3. Kok ini positif, Pak? Yang tadi ini negatif. Nah, lihat gambarnya lagi. Gambarnya kan ke sini. Kalau gambarnya ke sini, lihat. Ini berarti kan ke kiri. X-nya negatif. X itu kan cos. Berarti yang negatif itu cos. Tapi kalau ini kan gerakannya ke atas, bukan ke bawah. Karena ke atas, maka Y-nya positif. Nah, kalau Y-nya positif, tadi apa? Kalau Y-nya positif, ya sudah. Berarti sin 60 sesuai dengan tabel setengah akar 3. 20 kali setengah akar 3, 20 kali setengah. 10 akar 3-nya ngikut aja. 10 akar 3 Newton lagi. Mana anak-anakku? Sudah paham belum untuk penguraian vektor ini? Nanti kita selesaikan untuk soal yang keduanya dengan cara yang sama ya. Maka sigma F adalah untuk sumbu X 20 ditambah min 10 sama dengan 10. Ini berasal dari 20 ditambah min 10. Ya kan? Ini 20 ditambah min 10 atau 20 kurangi min 10 berarti kan 10. Yang ini sama. 20 akar 3 ditambah 10 akar 3. Berarti 20 ditambah 10, 30. Akar 3-nya ngikutin akar 3. Newton. Inilah yang disebut dengan komponen resultan vektor berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Anak-anakku, sudah bisa dipahami soal tentang contoh soal yang pertama ya. Nanti kita perjelas dengan contoh soal yang kedua. Kita lihat contoh soal yang keduanya. Anak-anakku yang hebat, di contoh soal yang kedua ini, perhatikan baik-baik. Kita bikin ya. Kita bikin, ini ada 3 nih vektornya. Ada F1, kemudian ada F2, dan ada F3. Maka caranya gimana? Ya caranya sama kayak tadi. Bikin sumbu X, sumbu Y aja. Bapak bikin di sini nih. Bikin satu nih ya. Nah, kita bikin satu, ini terhadap sumbu YX, ini terhadap sumbu Y. Yang pertama, biasa, Bapak selalu kasih contohnya yang pertama aja. Yang pertama, yuk. Ini kan F1 kan? Berarti F1 terhadap sumbu X pasti cos. Cosnya berapa? Sudutnya 37. Caranya begitu. Kemudian terhadap Y berarti F1 sin. Sinnya pasti sudutnya sama 37. Paham ya? Oke, kenapa pakai 37? Positif semua ya. Kan kalau ke kanan positif. Ke atas positif. Ke sini negatif, ke sini ininya negatif. Oke, paham ya? Jadi diperjelas dengan tabelnya seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik tuh anak-anakku. F1, lihat nih F1. F1 terhadap sumbu X adalah F1 cos. F1 cos 37 derajat. F1-nya berapa? 5. Cos 37 0,8. Di tabel tadi kan. Cos 37 itu 0,8. Maka 5 kali 0,8 adalah 4 Newton. Sekarang terhadap sumbu Y. Maka sama dengan F1. Nih, ini terhadap sumbu Y ke sana berarti kan. F1 terhadap Y sin. Ini sin. Sudut yang dipakai sama. Kalau ini 37, ini 37. Kalau ininya 5, pasti ininya juga 5. Yang membedakan kalau terhadap sumbu X cos, kalau terhadap sumbu Y sin. Itu aja yang membedakan. Maka F1-nya 5, sin 37 di tabel adalah 0,6. Maka 5 kali 0,6 adalah 3 Newton. Bisa dipahami ya untuk yang ini ya. Sekarang kita lihat F yang kedua. Lihat F yang kedua. F yang kedua ini bergeraknya terhadap sumbu apa nih? Terhadap sumbu X negatif. Lurus saja nih, lurus. Ya kan? Kalau lurus ke sini, dia hanya bergerak terhadap sumbu X.
tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka terhadap sumbu Y-nya kita kasih 0 aja langsung. Nggak usah dihitung lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat terhadap sumbu X-nya aja. Kita hitung terhadap sumbu X-nya. Terhadap sumbu X, F2-nya adalah, rumusnya kalau terhadap sumbu X, ingat cos. Karena dia searah dengan sumbu X, nih, maka ini 0 derajat. 0 derajat. Maka 0 derajat. Cos 0 derajat. Ya. Nah, sekarang F2-nya besarnya berapa? 8. Kita kasih 8. Sekarang cos 0. Ingat. Dia bergeraknya ke sini. Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Kalau ke kiri, negatif X-nya kan. Kalau ke kanan baru positif. Kalau bergeraknya ke kiri, X-nya negatif. Maka dikasih negatif 1. Cos 0 derajat. Cos 0 itu 1. Karena bergeraknya ke kiri dikasih tanda negatif 1. Maka 8 kali negatif 1 adalah negatif 8 atau min 8 Newton. Bisa dipahami ya. Sekarang kita fokus ke vektor yang ketiga. Nih, vektor yang ketiga. Vektor yang ketiga bergeraknya hanya terhadap sumbu Y saja. Terhadap sumbu X nggak bergerak. Maka langsung aja fx-nya 0. Terhadap sumbu X-nya dia 0. Itu. Kebalikannya yang F2. F2 kan hanya bergerak terhadap sumbu X. Langsung aja Y-nya 0. Kalau ini hanya bergerak terhadap sumbu Y, otomatis fx-nya langsung kita kasih 0 aja. Nah, sekarang F2-nya, ini salah nih, ini F3 ya. Berarti ini F3 ya, sorry. F3-nya, karena terhadap sumbu Y, sin. Sudutnya kalau ke sini berapa? Ya, kalau terhadap sumbu X, hitung dari sini ke sini aja. Nah, berarti ini kan 90 derajat. Ya kan? Kalau sepanjang sumbu X itu 0 derajat, sepanjang sumbu Y, berarti kan sudut itu dihitung dari sumbu X. Sudut dihitung dari sumbu X. Kalau ini sumbu X, ini bergeraknya ke sini, sudut dihitung ke sini. Maka dia 90 derajat. 90 derajat. Sin 90 derajat di tabel itu 1. Sin 90 itu 1. Kok ada tanda negatif? Sekali lagi, bergeraknya ke atas apa ke bawah? Nah, bergeraknya kan ke bawah. Kalau bergeraknya ke bawah, Y-nya negatif. Maka kita kasih tanda min 1. Kasih tanda negatif. Maka 7 kali min 1 adalah min 7 Newton. Begitu anak-anakku. Sehingga sigma fx-nya tinggal ditambah 4, ditambah min 8, ditambah 0. Ini itu berasal dari 4, tambah min 8, nah, tambah 0. Ya, min 4 berarti hasilnya. 4 ditambah min 8 tambah 0. Min 4. Yang ini 3 ditambah 0 ditambah min 7. Ini berasal dari 3 ditambah 0 ditambah min 7. Ya, sama dengan min 4. Ya. Maka kalau ditanya berapakah besar resultan ketiga gaya? Besar resultan gaya, resultan kan rumusnya ini. Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berarti min 4 kuadrat. Oke, Fx-nya kan min 4. Min 4 kuadrat, Fy-nya min 4. Min 4 kuadrat. Maka min 4 kali min 4, 16. Min 4 kali min 4 kuadrat 16. 16 tambah 16, 32. Akar 32 itu kan berasal dari akar 16 dikali akar 2. Ya kan? Kalau kita pecahkan berarti akar 16 dikali akar 2. Akar 16, 4. Akar 2-nya ngikutin. Berarti jawabannya adalah akar 4 akar 2. 4 akar 2. Itulah yang disebut dengan besar resultan ketiga vektor tersebut. Bisa dipahami anak-anakku. Semoga ini mampu menyelesaikan masalah-masalah tentang vektor analitik. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga nih. Contoh soal terakhir mengenai vektor analitik. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Anak-anakku, ketika Bapak memiliki vektor-vektor seperti ini, ditanyakan resultan ketiga vektor gimana? Ini anggap A1 ya. Ini nanti A2, ini dianggap A3. Caranya sama. Samanya gimana, Pak? Ya kita bikin aja. Kita bikin kayak tadi. Sumbu X, sumbu Y, gitu kan?
Nih, A1 nih, kita lihat A1 nih. Nah, saya pakai A1, sorry, pakainya miring nih. A1. Ada 3 ya, A1, A2, vektor A3. Anggap ini A1, vektor A2, vektor A3. A1, sekarang A1 nih. Di titik tangkapnya di sini. Ini bergeraknya 1. 1 skala, 1 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Bergeraknya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Kalau ke kanan positif. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya positif 5. Bergerak ke atas atau ke bawah enggak nih? Enggak, cuma bergerak ke kanan doang. Kalau bergerak ke kanan positif, X-nya. Kalau bergerak ke kiri, X-nya negatif. Ya. Kalau bergeraknya ke atas, Y-nya positif. Kalau bergeraknya ke bawah, Y-nya negatif. Itu kata kuncinya. Ingat, kalau bergeraknya ke kanan, X-nya positif. Kalau bergeraknya ke kiri, X-nya negatif. Kalau bergeraknya ke atas, Y-nya positif. Kalau bergeraknya ke bawah, Y-nya negatif. Itu kata kuncinya ya. Nah, ini vektor A kan bergeraknya cuma ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya positif ya. Sekarang bergerak ke Y enggak? Enggak. Ya udah kita kasih 0 aja berarti Y-nya. Sekarang A2, lihat A2. A2 ini pergerakannya dari sini 1, 2, 3 ke atas. Kalau ke atas, Y-nya positif. Y-nya positif. Positifnya 3. Bergerak terhadap sumbu X enggak? Enggak. Kan ke atas doang pergerakannya. Maka 0 X-nya. Itu caranya. Nah, sekarang kita lihat vektor yang ketiga nih. Dari sini gerakannya. Mau kemana nih kita? Pergerakannya lewat sini. Baru ke atas. Atau ke sini dulu, ke atas dulu. Baru ke kiri. Sama aja. Nanti caranya mau ke kiri gerak ke sini. Atau gerak ke atas dulu. Sampai sini itu sama saja. Bapak ambilnya ke sini aja ya, karena ke atas sudah ada gambar. Nih, ke sini berarti gerakannya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini kan? 5. Gerakannya ke kiri. Kalau gerakannya ke kiri, X-nya negatif. Berarti negatif 5. Nah, setelah itu, untuk mencapai posisi di sini, berarti dia bergerak lagi ke atas. 1, 2, 3. Kalau bergerak ke atas, Y-nya positif apa negatif? Positif. Kalau bergeraknya ke bawah berarti Y-nya negatif ya. Oke. Maka ini positif 3. Tinggal dijumlahkan. 3 tambah 3, 6. 5 tambah 0 kurangi 5, ya 0. Nah, caranya seperti ini. Tuh, seperti itu caranya ya. Paham ya anak-anakku ya? Gampang ya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Maka kalau ditanya resultan ketiga vektor tersebut, ya kalau resultan kan sama rumusnya seperti ini. Kalau tadi kan pakai fx kuadrat tambah fy kuadrat. Karena ini vektornya A, ya kita ganti aja. F-nya kita ganti A. Maka yang X itu 0, berarti 0 kuadrat. Tambah yang Y 6, maka 6 kuadrat. Maka 0 kuadrat 0, 6 kuadrat 36. Maka 0 tambah 36, ya 36. Akar 36, ya 6 Newton. Ini jawabannya. Anak-anakku, demikian penjelasan tentang vektor analitik. Semoga bisa dimengerti. Sekali lagi kalau tidak mengerti didiskusikan ya di forum Google Classroom kita. Terima kasih. Semoga Anda semuanya memahami apa yang Bapak sampaikan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.